Lagi dan lagi, Ibu Kota DKI Jakarta menjadi sorotan lantaran kenaikan kasus COVID-19 yang terus memburuk. Tidak hanya itu, usai Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dinyatakan positif COVID-19, kini Gubernur Anies Baswedan juga menambah jajaran pejabat di lingkup Pemprov DKI yang terinfeksi COVID-19. Benarkah ledakan jumlah kasus setiap harinya mengharuskan Ibu Kota menarik rem darurat kembali? Kita bahas lengkapnya dalam Jakarta Tersandra Corona. Ya, selama beberapa pekan terakhir kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami lonjakan. Bahkan penambahan kasus setiap harinya kerap menyentuh di atas 1.000 orang. Nah, per 1 Desember 2020 kasus aktif COVID-19 adalah 10.128 kasus. Di mana penambahan kemarin dalam satu hari berada di atas 1.000 kasus atau tepatnya di 1.058 orang. Nah, positivity rate DKI Jakarta kini juga melampaui standar batas WHO. Sebenarnya standar WHO untuk kasus positif tidak boleh lebih dari 5%. Namun positivity rate di DKI Jakarta selama satu pekan terakhir sudah lebih dari batas yang dianjurkan, yaitu sebesar 8,3%. Nah, bertepatan dengan kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dinyatakan terjangkit COVID-19. Sebenarnya bagaimana kronologinya kita juga akan lihat seperti apa. Ya, selang 2 hari usai Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria positif COVID-19, Gubernur Anies menyampaikan dirinya melakukan tes PCR, di mana hasil tes tersebut menunjukkan bahwa dirinya positif tanpa gejala. Nah, saat ini baik Anies dan Ahmad Riza Patria masing-masing dilaporkan akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan akan melanjutkan tugas secara virtual. Di mana selama masa pemulihan nanti, Anies juga menunjuk Sri Haryati menjadi PJ Sekda DKI Jakarta. Nah, seperti diketahui hingga sekarang posisi Sekda DKI Jakarta belum diisi oleh pejabat definitif. Posisi terakhir Sekda DKI merupakan jabatan Saifullah yang belum lama ini juga meninggal dunia akibat COVID-19 pada tanggal 16 September lalu. Nah, berdasarkan catatan, sebenarnya juga ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang juga sempat terpapar COVID-19. Setidaknya ada 12 pejabat yang sudah dinyatakan positif dan berhasil sembuh. Di antaranya termasuk Wali Kota Jakarta Barat Premi Lestari dan juga Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan dan Pembangunan Amin Subakti. Nah, sedangkan yang sudah dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 selain Sekda DKI Jakarta Saifullah, ada pula Ubay Hasan, Lurah Meruya Selatan yang juga meninggal pada tanggal 14 September silam. Nah, sejauh ini terdapat 3 pejabat Pemprov DKI Jakarta yang sedang melalui fase penyembuhan. Lurah Petamburan Setianto juga menjadi salah satu di antaranya yang terinfeksi COVID-19. Nah, meski Setianto ini merupakan salah satu juga ya dari 10 orang yang diperiksa terkait kerumunan di acara Habib Rizik pada awal November silam, namun pihak Polda Metro Jaya memastikan bahwa Setianto tidak terpapar dari gelaran acara tersebut. Ya, mau bagaimanapun belakangan ini secara kebetulan kekhawatiran juga muncul akan penambahan klaster dari puluhan warga yang positif di Petamburan. Lantas seperti apa respon pihak terkait mengenai hal ini? Kita juga akan ulas di slide berikutnya. Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 menyebut kawasan Petamburan Jakarta Pusat menjadi klaster penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan oleh PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Muhammad Budi Hidayat yang mengatakan hingga 28 November ada sebanyak 38 orang di wilayah Petamburan yang terkonfirmasi positif usai menjalani tes PCR massal pasca gelaran acara Habib Rizik. Nah, lebih lanjut hal ini juga serupa ya dikonfirmasi oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang juga menyatakan lonjakan kasus di DKI Jakarta selama beberapa hari ini berasal dari kegiatan kerumunan yang terjadi di berbagai wilayah, di antaranya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemudian ada di Selipi, lalu juga ada di Tebet Timur, Megamendung, dan juga termasuk di Kelurahan Petamburan. Namun perbedaan pandangan ternyata justru datang dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang membantah bahwa Kelurahan Petamburan adalah klaster penyebaran baru. Nah, misal saja kita lihat statement dari Kepala Suku Dinkes Jakarta Pusat Edison Safari yang mengatakan pihaknya belum melakukan tracing atau pelacakan lantaran belum ada laporan lonjakan kasus positif di sana. Jadi ini tentu saja ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kemenkes dan Satgas Penanganan COVID-19
dengan juga Dinkes DKI Jakarta. Dan memang sebenarnya belum ada penjelasan resmi seperti apa definisi klaster pandemi COVID-19. Namun meski begitu, secara umum selama ini banyak yang memaknai bahwa klaster itu merupakan beberapa orang yang terinfeksi dari sumber, tempat, dan waktu yang sama. Ini pun jadi perdebatan, apakah dengan penambahan hingga puluhan orang yang terinfeksi dari sumber serupa dapat dikategorikan sebagai sebuah klaster. Nah, apapun kepastiannya, yang terpenting adalah memastikan keselamatan dan keamanan dengan cara melakukan tes dan tracing yang merata dan akurat agar penularan COVID-19 bisa dicegah secara optimal. Nah, sayangnya berbagai kabar yang tidak mengenakan ini terjadi bersamaan dengan ledakan jumlah kasus di DKI Jakarta yang sungguh mencemaskan. Apakah ini justru jadi petanda bahwa ibu kota harus menerapkan PSBB ketat lagi dan ekonomi yang sudah berangsur pulih dari masa terpuruknya harus kembali direlakan? Kita juga akan lihat bagaimana. Nah, kebijakan PSBB ketat sangatlah mempengaruhi aktivitas ekonomi, maka itu tidak sedikit pula usaha yang akan kembali terdampak signifikan jika PSBB ketat diberlakukan lagi. Nah, selain ekonomi Indonesia resmi resesi, adapun jika kita berkaca dari indeks PMI manufaktur ketika PSBB ketat pertama kali diterapkan, PMI manufaktur pada bulan April merosot tajam menjadi yang terburuk, bahkan turun hingga 27,5 dan 28,6 pada bulan Mei. Namun selepas pada bulan Juni hingga Agustus ketika Pemprov DKI memutuskan melonggarkan PSBB menjadi PSBB transisi, angka PMI manufaktur ini sempat membaik. Namun setelah itu ketika PSBB ketat kedua kembali terjadi pada bulan September, kita lihat PMI manufaktur mengalami kontraksi meski tidak sedalam yang terjadi di bulan April dan Mei. Nah, memang PSBB ketat pada bulan September tidak seintens pada awal masa pandemi melanda. Tapi ada sejumlah pengecualian nih untuk khusus 11 sektor. Namun tetap saja sektor-sektor seperti pariwisata, retail, kuliner menjadi yang paling terpukul atas kebijakan ini. Dan kemudian jika kita bergeser pada data PMI manufaktur yang terbaru pada bulan November, ketika PSBB sudah melalui fase transisi, indeks PMI justru menunjukkan geliat yang sangat signifikan. Terakhir di bulan November, ini memecah rekor perbaikan tertinggi selama pandemi mencapai 50,6 atau naik sekitar 3 poin dari bulan sebelumnya. Nah, tentu saja capaian angka di atas 50 ini mencerminkan bahwa usaha mulai berani melakukan ekspansi dan juga meningkatkan produksi seiring dengan pembukaan kembali jalur produksi dan peningkatan output dari penjualan yang tentu saja didukung oleh pulihnya daya beli masyarakat secara perlahan. Tapi apa boleh buat jika melihat fakta dari kenaikan kasus setiap harinya di tanah air, khususnya juga di ibu kota, maka bukan tidak mungkin juga rem darurat bisa saja kembali ditarik, apalagi jika itu adalah solusi terakhir untuk mencegah penyebaran. Ya, bagaimanapun kita nantikan ya seperti apa kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah. Dan tetap ingat, meski ekonomi sedikit demi sedikit kembali bertenaga, pandemi ini juga belum usai selama vaksinasi belum dilakukan. Tetap ingat pesan ibu, hindari kerumunan dan lakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.